Namrud. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani disebutkan riwayat tentang Namrud. Namrud adalah awwalu malakin jabbarin fil ardh. Dia adalah raja yang pertama kali sombong di atas permukaan bumi. Itu Namrud. Sebagian ulama dahulu ada yang membaca dengan Namrud. Bizza. Raja yang pertama kali sombong di atas permukaan bumi adalah Namrud. Sebagian ulama tafsir menyebutkan ialah yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya dari surat Al-Baqarah. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah engkau melihat, mengingat seorang raja yang berdebat dengan Ibrahim tentang Rabb-Nya yang menyatakan aku adalah Rabb. Aku dapat mematikan dan menghidupkan. Ini adalah Namrud. Dia berkuasa di atas permukaan bumi 400 tahun kurang lebih. Memang manusia zaman dahulu umurnya panjang-panjang. 400 tahun umurnya. Gimana tuh? Dalam riwayat Tabarani, hanya saja sanadnya dengan sanad yang mursal. Sehingga riwayat tentang Namrud, kematiannya, itu lebih tepat dikatakan Israiliyat. Karena riwayatnya riwayat yang mursal. Dan mursal bagian dari riwayat yang dhaif. 400 tahun dia berkuasa. Raja yang cukup kejam, cukup bengis, yang cukup ditakuti oleh rakyatnya. Saking bengis dan kejamnya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan dia telah berusaha untuk memperkosa istri Nabi sebanyak 3 kali. Dan ketiga kalinya Allah membekukan tangannya setiap kali ia ingin menyentuh istri Nabi Ibrahim alaihi salam, Sarah. Kejam-kejamnya preman di masa sekarang kayaknya nggak sampai ingin mengganggu ustazah, ya kan? Ini Namrud, istri Nabi, ingin dia perkosa. Dan dia telah mencobanya, tetapi Allah menjaga Sarah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang panjang, disebutkan ketika Ibrahim alaihi salam dan Sarah dakhala ardan Misran atau arda Misr, beliau masuk ke negeri Mesir. Mesir ada yang menafsirkan dimaksud dengan Mesir di sini adalah Mesir yang ada sekarang. Ada pula yang menyatakan bahwa yang maksud dengan Misran di situ adalah ardan, suatu negara, karena negara juga disebut dengan kata Misr, Misran dalam bahasa Arab. Al-Muhim, begitu Sarah dan Ibrahim datang ke Mesir, sampailah berita kepada raja yang berkuasa saat itu. Sebagian ulama ada yang menyatakan dialah Namrud. Ada yang menyatakan tiada dalil pasti yang menunjukkan dia Namrud. Dan Sarah adalah wanita tercantik di dunia. Sedangkan raja tersebut tidak bisa melihat wanita yang cantik. Tidak bisa melihat wanita yang cantik bukan karena takut kepada Allah, tetapi karena ingin menghinakannya. Maka dia pun memerintahkan beberapa algojonya untuk menangkap Sarah dan membunuh lelaki yang ada bersamanya apabila itu suaminya. Maka Ibrahim alaihissalam ketika diinterogasi, beliau menjawab, hiya ukhti, dia saudariku. Beliau tidak mengatakan dia istriku. Kalau beliau mengatakan dia istriku, akan dipenggal leher beliau. Maka beliau hanya mengatakan dia saudariku, dan ini bukan kedustaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang Sarah adalah saudari seiman Ibrahim. Ya, innamal mu'minuna ikhwah, dan tiada yang beriman di atas permukaan bumi saat itu kecuali Ibrahim dan Sarah. Terkadang kata-kata yang bersayap itu penting untuk menyelamatkan nyawa. Singkat ceritanya, Sarah pun diambil paksa dan dibawa ke kamar raja tersebut untuk dieksekusi.
Di sini tidak mungkin seorang suami yang diambil paksa istrinya oleh seorang raja berbaik sangka. Mungkin mau ada pelajaran tahsin mungkin di istana beliau. Jangan. Itu suami yang tidak udah mati ya perasaannya terhadap istrinya. Istrinya berkhalwat dengan laki-laki, nggak ada kecemburuannya. Berdua-duaan dengan lelaki lain yang bukan mahram, bermesra-mesraan. Ini laki-laki yang dayyuth. Thalathatun la yadkhuluna al-jannah. 3 golongan yang tidak akan masuk syurga. Di antaranya adalah dayyuth. Lelaki-lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap anggota keluarganya atas maksiat yang mereka lakukan. Maka Ibrahim alaihissalam karena beliau manusia biasa, lemah, nggak ada kuasa untuk melawan raja. Raja terkejam, terbengis dan memiliki bala tentaranya. Gimana mau diajak berantem? Kalau ngajak berantem bukan berani namanya, itu konyol namanya. Raja punya bala tentara, kita tantang berantem, kan konyol namanya. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah mengangkat senjata jitu seorang mukmin, yaitu doa. Beliau langsung salat 2 rakaat dalam hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari. Beliau salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Ini adalah silahul mu'min al-a'zam, kata Imam Ibn Al-Qayyim. Doa adalah senjata seorang mukmin yang paling besar. Apalagi jika doa tersebut di dalam salat. Sebaik-baik doa adalah doa di dalam salat. Makanya ketika antara azan dan iqamah, jangan mesti antum segerakan selesai salat sunnah agar bisa berdoa. Karena doa antara azan dan iqamah adalah mustajab. Sebaik-baik doa adalah doa di dalam salat. Doa di dalam salat dan terletak di antara azan dan iqamah lagi. Ini lebih baik daripada doa yang kita lakukan antara azan dan iqamah tetapi di luar salat. Inna aqrabu ma yakuna al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Dalam Sahih Bukhari. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika ia sedang sujud. Fajtahidu fihi du'a. Maka bersungguh-sungguhlah, perbanyaklah doa ketika kalian sedang sujud. Apalagi doa di dalam salat. Dan salat adalah sumber solusi dan pertolongan dari Allah atas setiap problematika yang menimpa kita. Makanya Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa inha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di bawah ayat ini Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nabahu amrun faz'a ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali menghadapi urusan serius, perkara serius, maka beliau menyelesaikannya dengan salat. Langsung salat dulu. Kita begitu ada masalah, langsung buka HP, cari nomor, backing dulu. Salat dulu, akhi. Nama yang didoakan atau terspesialkan khusus kepada kedua orang tua. Para donatur, juga beliau menyebutkan sebuah nabahu amrun faz'a ila shalah. Nabi SAW setiap kali menghadapi urusan serius, perkara serius, maka beliau menyelesaikannya dengan salat. Langsung salat dulu. Kita begitu ada masalah, langsung buka HP, cari nomor, backing dulu. Salat dulu, akhi. Juga beliau menyebutkan sebuah asar di bawah ayat ini, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tatkala mendapatkan berita kematian saudara kandungnya Fadl bin Abbas dan beliau sedang di atas ontanya, tunggangannya, maka beliau langsung turun dan salat 2 rakaat, menghibur dan menenangkan dirinya. Dan itu kita rasakan setiap kali selesai salat, pikiran kita lebih tenang dan keputusan yang kita ambil lebih bijak ketimbang sebelum salat. Contohnya ketika seorang cekcok dengan istrinya. Kalau dia mengeluarkan suatu ucapan atau suatu keputusan langsung berabe rumah tangganya. Tapi kalau dia salat
Di saat dia sedang cekcok tegang rumah tangganya, kemudian setelah salat, dia akan rasakan pikirannya akan lebih jernih. Hatinya akan lebih tenang. Karena memang Allah telah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hati itu hanya tenang, tentram, bijak dengan zikir kepada Allah. Dan salat zikir yang paling besar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Makanya Nabi SAW mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya at-tibb wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Perkara dunia yang ditanamkan kecintaan terhadapnya dalam hatiku adalah wewangian, parfum. Jadi bau badan bukan dari Islam dan kezuhudan sedikit pun. Yang dikira semakin gembel, semakin bau, semakin jarang sikat gigi, berarti semakin sunnah. Ini perlu diperhatikan. Nabi kita imamnya ahli zuhud. Manusia yang paling wangi tubuhnya. Manusia yang paling sering bersiwak. Dan tidaklah mencium istrinya ketika pulang ke rumah kecuali telah bersiwak sebelum pintu rumah dibukakan untuk beliau. Atau sebelum mencium istrinya. Adalah parfum, wewangian. Maka kata Syekh Utsaimin, seandainya seseorang mengeluarkan biaya yang mahal untuk beli parfum dan dia mampu melakukannya, itu tidak dinamakan israf mubazir. Karena parfum sesuatu yang paling dicintai oleh Nabi dari perkara dunia. Dan saya tidak jualan parfum, jangan dikira promosi. At-tibbu wan nisa, dan kaum wanita. Tetapi Nabi mengatakan, wa ju'ilan qurratu 'aini fi shalah. Tetapi penyejuk mata hatiku ada di dalam salat. Ada di dalam salat. Maka Ibrahim langsung salat 2 rakaat. Sarah sudah ditarik oleh Al-Gojo, raja yang berkuasa dan sombong tersebut, ke dalam kamarnya untuk diperkosa. Famadda yadahu faqubidat. Maka dia pun membentangkan tangannya untuk menyentuh Sarah. Maka tiba-tiba tangannya dibekukan oleh Allah Jalla wa'ala. Begitu tangannya beku, maka dia mengatakan, ud'illah an yashfiyani. Tolong doakan aku kepada Allah, wahai Sarah, agar tanganku ini sembuh. Ini udah penjahat, minta doa lagi ke korbannya. Tolong doakan aku kepada Allah agar tanganku sembuh kembali. Sarah pun berdoa. Maka Allah pun sehatkan tangannya. Begitu tangannya sembuh, dia kembali ingin menyentuh Sarah. Kemudian Allah pun kembali membekukannya sebanyak 3 kali. Berulang kali dia melakukannya, dan setiap kali itu dia meminta doa kepada Sarah. Sarah pun mendoakannya, maka Allah pun menyembuhkannya. Maka setelah itu dia berkata kepada Al-Gojonya, ma ataitani bi'ins, innama ataitani bisyaitan. Wahai Al-Gojoku, yang kamu bawa ini bukan wanita biasa, tetapi yang kamu bawa ini setan, bukan manusia. Maka Sarah pun dilepaskan olehnya. Dan plusnya, dia memberikan hadiah kepada Sarah, pembantunya yang bernama Hajar, ibunda Ismail alaihissalam. Sebelumnya adalah pembantunya raja yang berkuasa ini. Pulang bawa pembantu perempuan. Kemudian dengan berjalan waktu, Sarah melihat dirinya yang sudah nenek-nenek. Ini jadi cerita Sarah kita ya. Namun nggak mau apa, karena sudah masuk ke kisahnya. Nanti kita kembali lagi kepada inti Ana menyebutkan riwayat ini tadi. Setelah sekian lama mereka hidup, Sarah melihat dirinya sudah nenek-nenek. Kemudian Nabi Ibrahim juga sudah kakek-kakek. Sedangkan Ibrahim sangat menginginkan keturunan, maka beliau berinisiatif untuk menikahkan suaminya dengan pembantunya Hajar. Beliau yang cariin istri kedua madu asli untuk suaminya. Wahai ummahat wal akhwat. Naam, ya, enggak usah undang lagi Ustaz Farhan. Beliau menikahkan. Tapi yang namanya wanita tetap wanita. Yang namanya wanita tetap wanita. Setelah itu beliau cemburu, terjadi kecekocakan dan ketegangan yang luar biasa, sehingga Allah perintahkan Ibrahim memindahkan
dan mengeluarkan Hajar dari negeri yang Sarah berada di dalamnya di Syam. Maka Ibrahim pun pergi ke Mekah membawa Hajar. Beda tempat. Ya. Bahaya nanti kalau berdekatan rumahnya. Kasih kopi, rupanya kopi sianida nanti. Baik ya, syahidnya jamaah. Berarti Namrud, seandainya yang maksud dalam hadis tersebut adalah Namrud, berarti kan kejam sekali Namrud itu. Orang yang nggak takut mati. Udah dibekukan tangannya, begitu selesai dalam hitungan waktu yang cukup cepat dia kembali ingin memperkosa Sarah. Tapi apakah dia kebal mati? Enggak. Mati juga dia. Kayak Allah katakan dalam ayat yang kita sedang membahasnya, kullu nafsin za'iqatul maut. Dalam riwayat Tabrani disebutkan dia hidup 400 tahun, kemudian Allah masukkan ba'udah. Apa ba'udah? Nyamuk ya. Saya keliru, sering menyebutkan lalat karena seringnya teringat lalat. Ba'udah, nyamuk melalui hidungnya dan menembus otaknya. Apakah setelah itu dia langsung mati? La, disebutkan dalam riwayat Tabrani, riwayat ini mursal ya. Mursal. Selama 400 tahun setelah itu baru mati. Allah siksa dulu dia. Karena ketika di dunia dia menyiksa manusia. Selama 400 tahun dia zalim, bejat, bengis, kejam, penyiksa. Maka selama 400 tahun pula Allah menyiksa dia. 400 tahun ada nyamuk di otaknya. Kita ada nyamuk dalam mobil aja. Hampir insiden lalu lintas. Nyamuk dalam mobil, bukan dalam hidung. Betul nggak? Antum bawa mobil ada nyamuk di mobil. Berantem antum sama nyamuk. Betul? Gimana seandainya nyamuk itu dalam otak? Dalam kepala. Maka setiap hari dia memukul dirinya dengan palu. Untuk mengeluarkan nyamuk tersebut. Dan dalam riwayat Tabrani tersebut disebutkan orang yang paling baik untuk Namrud adalah mereka yang berkumpul, kemudian tangan mereka pukulkan ke kepala Namrud agar nyamuk yang ada di dalam kepalanya tersebut keluar. Itu orang yang paling baik untuk Namrud. Orang yang paling setia dengannya adalah orang-orang yang berkumpul di sisinya, kemudian menempeling dia semuanya agar nyamuk itu keluar. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala jamaah. Pelaku zalim, orang yang kejam dan bengis, rata-rata kalau nggak tobat sebelum matinya, dia mati dalam keadaan tragis dan sejarah telah membuktikannya. Sejarah telah membuktikannya. Nggak ada satupun raja yang bengis dan kejam, penguasa di dunia ini kecuali sebelum matinya tragis. Seperti Amr Qaddafi, kejam luar biasa. Kalau dia marah kepada sebagian orang, ditangkap, dinaikkan helikopter, dibuang ke tengah laut dalam keadaan hidup. Itu Amr Qaddafi. Ada yang dikasih ke beruang. Tapi di Indonesia Qaddafi justru menjadi pahlawan Islam. Dan matinya, kepalanya dijadikan bola oleh penduduk, oleh masyarakat Libya. Jadikan bola yang ditendang-tendang oleh mereka. Allah Maha Kuasa. Kezaliman kepada manusia sangat berbahaya. Ada yang sebagian manusia saking kejam dimatikan syahwatnya. Ya. Dan tidak ditakuti sedikit pun oleh manusia setelah itu. Setelah sebelumnya dia ditakuti puluhan tahun, sebelum matinya dia menjadi orang yang dihina dan direndahkan. Allah Maha Kuasa. Jangan menantang kekuasaan Allah. Karena kesombongan itu hanya Allah yang boleh memilikinya. Al-Mutakabbir. Hanya Allah yang boleh memiliki sifat Al-Kibr. Al-Mutakabbir. Falahul Kibriya. Hanya Allah yang boleh memilikinya. Selainnya dari kalangan makhluk tidak diperbolehkan memiliki sifat Al-Kibr. Al-Kibriya. Mati juga dia. Dan Allah matikan dia bukan jatuh pesawat. Bukan karena ditembak sniper. Bukan pula karena ditembak dengan tank. Tetapi Allah matikan dia dengan seekor nyamuk. Sungguh menghinakan. Ya kan? Kalau dia mati ditembak oleh sniper, keren dikit. Betul nggak? Preman mati kena sniper, keren dikit matinya. Lumayan keren lah, ya kan? Mati dikeroyok oleh 10 orang tak dikenal. Lumayan keren lah matinya.
Sampai matinya berarti masih preman dia. Ya kan? Ini mati digigit nyamuk. Mati dipukul oleh anak SD. Kan hilang premannya. Ya. Ini mati dengan seekor nyamuk dan tidak langsung mati. 400 tahun Allah biarkan nyamuk itu berputar-putar di dalam otaknya. Gimana tersiksanya? Kayak Allah katakan, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Kematian akan mendatangi kalian. Kalian pasti mati walaupun kalian sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh.